Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Kalimat kullu nafsin za'iqatul maut menjadi sarana untuk kita memiliki kesadaran akan kematian. Dapat memotivasi kita untuk melakukan perbuatan baik, menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab, dan merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Usia seseorang telah ditetapkan bahkan sebelum ia dilahirkan. Tidak ada yang tahu kapan takdir ini menjemput, karena ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah suatu perkara yang pasti terjadi. Cepat atau lambat, malaikat Israel siap untuk melakukan tugasnya apabila waktu yang ditentukan telah tiba. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ataupun menunda kematian yang telah ditetapkan. Kapan, di mana, dan sedang apa. Maka dengan itu, setiap manusia berharap agar akhir kehidupannya mati dalam keadaan baik. Nah, sahabat surga, kesempatan kali ini kami membagikan sebuah kisah dari seorang pemuda yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Kisah yang menjadikan pelajaran kepada kita dalam mengingat kematian. Bagaimana kisahnya? Tonton video kami sampai habis. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, karya Syekh Ahmad bin Syahizazi Al-Fushni, diceritakan ada seorang laki-laki yang berusaha menghindar dari kematian. Pada suatu kisah, hiduplah seorang manusia yang bersahabat dengan Nabi Allah tersebut. Hampir setiap hari dia berada di istana Sulaiman untuk belajar sekaligus membantu pekerjaan di istana. Suatu hari datanglah malaikat maut ke istana Sulaiman dalam wujud manusia. Dalam pertemuan di istana, sahabat Sulaiman tersebut melihat manusia yang aneh dan baru kali ini ia melihatnya berada di istana. Usai pertemuan itu, dia bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang manusia yang baru datang ke istananya. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa orang itu adalah malaikat maut yang datang bertamu kepadanya. Mengetahui bahwa yang baru dilihatnya adalah malaikat maut, dia menjadi semakin takut. Terlebih ketika mengingat pandangan orang itu atau malaikat maut selalu tertuju kepadanya. Dia berpikir jangan-jangan kedatangan malaikat maut itu adalah untuk mengambil nyawanya. Ia pun akhirnya takut, dan ketakutan itulah yang membuat ia meminta tolong kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin untuk membawanya ke suatu negeri yang jauh. Tujuannya adalah untuk menghindarkan dirinya dari malaikat maut tersebut. Atas desakan sahabatnya itu, Nabi Sulaiman akhirnya berkenan memerintahkan salah satu tentaranya, yakni angin, untuk membawa sahabatnya jauh ke ujung negeri Hindia. Keesokan harinya, malaikat maut datang lagi ke istana Sulaiman dalam wujud yang sama. Sesampainya di istana, Nabi Sulaiman bertanya kepada sahabatnya malaikat maut tentang sebab ia selalu memandang kepada sahabatnya dengan pandangan menyeramkan kemarin. Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri Hindia. Namun dia masih berada di sini. Dan pada jam dan saat yang telah ditentukan nyawanya dicabut, tiba-tiba saya telah menemukannya berada di negeri Hindia. Alhamdulillah dia sudah meninggal dunia tepat pada waktu dan tempatnya," ujar malaikat maut. Mendengar kabar ini, Nabi Sulaiman hanya bisa mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," atas informasi malaikat maut bahwa sahabatnya telah meninggal dunia. Nah, sahabat surga, kisah menarik yang bisa menjadikan pelajaran kepada kita bahwa kematian sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, jika waktunya tiba maka semua akan terjadi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.